Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ESD, Education for Sustainable Development. ESD kepanjangannya adalah Education, itu artinya pendidikan, Sustainable artinya berkelanjutan, dan Development artinya perkembangan. Jadi dapat kita pahami bahwa ESD adalah pendidikan yang memotivasi kita untuk hidup dengan prinsip sustainable atau prinsip berkelanjutan. Berkelanjutan di sini maksudnya berbuat positif dalam segala hal, baik hal yang paling kecil sampai hal yang besar, untuk masa depan bumi yang lebih baik bagi generasi kita selanjutnya. Nah, ESD ini awalnya atau latar belakangnya dari SDGs atau Sustainable Development Goals yang diprakarsai oleh PBB. Nah, SDGs ini dalam bahasa Indonesianya adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, tujuan ini ada 17. Dari yang pertama, dunia tanpa kemiskinan, yang kedua, dunia tanpa kelaparan, sampai tujuan yang ketujuh, kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, dari tujuan SDGs ini, lahirlah ESD, karena pendidikan itu bisa memberikan impact, memberikan pembelajaran bagi yang bisa disisipkan dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, ESD itu ada 5 pilarnya. Yang pertama, keterampilan, perspektif, pengetahuan, nilai, dan isu. Nah, pilar yang pertama tentang pengetahuan itu mengenai lingkungan, ekonomi, dan masyarakat. Lalu pilar yang kedua itu fokus pada masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan utama yang mengancam keberlanjutan planet kita. Yang ketiga, pilar keterampilan. Nah, EDS ini memberi keterampilan praktis yang akan memungkinkan kita dan anak didik kita untuk terus belajar setelah mereka meninggalkan sekolah. Jadi memberi keterampilan praktis untuk mencari pekerjaan yang layak, untuk melestarikan bumi juga. Nah, yang pilar yang keempat yaitu perspektif. Ya, pilar ini mempertimbangkan suatu masalah dari sudut pandang lain selain diri kita sendiri. Contohnya, kita memahami bahwa banyak masalah global yang terkait, misalnya konsumsi berlebihan barang-barang seperti kertas menyebabkan deforestasi yang dianggap terkait dengan perubahan iklim global. Kita memakai sudut pandang lain selain diri kita, intinya seperti itu. Nah, yang terakhir, pilar nilai atau norma. Nah, memahami nilai-nilai diri sendiri, nilai-nilai masyarakat tempat kita tinggal, dan nilai-nilai orang lain di seluruh dunia adalah bagian utama dari ESD ini. Nah, pelatihan yang saya dapat kemarin ada langkah pertama yaitu reorientasi kurikulum. Nah, dengan ESD kita bisa memulai dengan menghubungkan materi yang ada di silabus dengan konsep sustainabilitas. Tidak perlu mengubah kurikulum, kita hanya mengintegrasi nilai-nilai sustainabilitas ke dalam pembelajaran kita, bisa ke dalam silabus. Jadi pembelajarannya secara eksplisit dan tidak mengubah kurikulum.
Langkah yang kedua, setelah reorientasi kurikulum, kita melakukan perencanaan pembelajaran, yaitu dengan membuat RPP. Nah, di pelatihan kemarin saya diberi ilmu tentang RPP model dari Makrakis. Nah, RPP ini dikembangkan oleh dua profesor. Yang pertama, yang Profesor Dr. Vasilios Makrakis, dan yang kedua Profesor Nelly Kostoulas Makrakis dari Universitas Crete Yunani. Nah, seperti ini RPP-nya, bisa Bapak Ibu amati ya. Ada tulisan, kita menuliskan nilai SDGs-nya nomor berapa yang mau kita masukkan ke dalam pembelajaran, lalu kita menuliskan selebrasi atau perayaannya. Itu bisa dikaitkan dari perayaan dari lingkup keluarga, lingkup masyarakat, sampai nasional, sampai lingkup dunia. Lalu menuliskan aktivitas pembelajaran step by step ya, bisa tematik maupun per mata pelajaran. Lalu menuliskan capaian pembelajaran, dan yang terakhir menuliskan referensi buku yang digunakan. Lalu langkah yang ketiga, kita mencari teknik pembelajaran yang sesuai dengan kelas kita. Nah, kalau yang teknik pembelajaran ISD itu lebih ke flip learning. Maksudnya flip learning itu siswa yang lebih aktif dalam pembelajaran daripada gurunya. ISD yang sudah saya lakukan bisa dilihat di YouTube saya ya, nanti linknya saya sharekan. Maaf belum diketik di sini. Dan sekian sharing dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.